Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia di channel YouTube DKB GKI TV. Saya Pendeta Arlin, terus pemandu percakapan kita. Ini sebuah acara yang menyajikan kajian-kajian pada isu-isu sosial kemasyarakatan, politik, ya, juga menyajikan pokok-pokok ajaran Kristen atau perkembangan-perkembangan tertentu dalam pemikiran teologi Kristen. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik menjelang hari raya atau kebaktian Jumat Agung. Kita bicara mengenai menjawab keraguan atas kematian Yesus. Dan untuk mempercakapkan ini telah datang narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang, Pak Yo. Ya, terima kasih, Pak. Apa kabar, Pak? Syukurlah sehat. Baru datang dari Bandung langsung atau? Ya, istirahat dulu, Pak. Semalam. Semalam udah aja. Dari kemana sudah ada di Jakarta ya? Ya, tadi malam. Tadi malam, oke. Baik, Pak Yo. Pak Pendeta yang sebelumnya adalah pendeta GKI Jawa Barat, tapi pendeta GKI yang berbasis di UKM Maranatha Bandung, Universitas Maranatha Bandung sebagai pendeta kampus. Ya, beliau berjemaat tumpuannya adalah di GKI Sudirman ya, Pak ya. Ya. Beliau menulis banyak buku, banyak artikel, dan minatnya sangat luas. Dia menulis berbagai macam hal tentang isu-isu kekristenan. Bagi sahabat yang ingin berinteraksi, silakan tuliskan komentar Anda atau pertanyaan Anda di kolom komentar atau di chat room yang tersedia. Nanti Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono akan tentu merespons dengan senang hati. Pak Pendeta, saya mulai dengan ini, Pak. Kita tahu bahwa kalangan Gnostik ya, Pak, ya berpandangan bahwa Yesus sesungguhnya tidak pernah mati di atas kayu salib. Sebab yang disalibkan adalah tubuh maya, bukan tubuh yang sebenarnya dari Tuhan. Itu tanggapan Pak Yo, bagaimana merespons ini? Ya, pertama-tama kita harus sadar tentang apa itu ajaran Gnostik, ya, supaya pemirsa juga memahami. Jadi Gnostik merupakan satu pemikiran yang lahir dari filsafat Yunani, ya, tepatnya Neoplatonisme yang menganggap bahwa tubuh itu sangat cemar, tubuh itu sangat dosa, materialistik, dan yang kedua, roh itu yang rohani. Ya. Yesus itu kan sang firman, yang ilahi. Bagaimana yang ilahi bisa masuk ke dalam tubuh insani? Yang kotor itu. Yang kotor itu kan tidak mungkin. Karena itu tidak menjadi tubuh dalam arti yang sebenarnya, tetapi dia mengenakan tubuh maya, tubuh semu. Nah, itulah yang disebut dengan ajaran doketisme. Jadi kalau mereka mengatakan Yesus tidak pernah mati di salib. Jadi kalau Yesus tidak mati di salib itu kemudian dari doketisme itu yang dipengaruhi oleh ajaran Gnostik lalu bergeser, Pak. Nah, pergeseran ini yang disebut dengan dissimulasi. Dissimulasi. Jadi dissimulasi itu merupakan suatu penyembunyian. Jadi penyembunyian. Jadi akhirnya dalam konteks itu disimulasi bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan wajahnya, tubuhnya seperti Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Jadi ajaran doketisme itu kemudian mengalami itu ya. Kan ada perbedaan, Pak. Nanti kita bicara mengenai penyerupaan ya. Tetapi kan ada perbedaan antara yang dimaksud dengan tubuh maya itu apa sih sebenarnya? Nah, tapi tubuh maya. Jadi kalau ini kan tubuh sungguh-sungguh ya, Pak, ya, fisik ini ya. Jadi Yesus ini tampaknya tubuh bohongan begitu. Ya, seperti manusia pada umumnya. Tapi sebenarnya yang kita lihat itu sebenarnya salah. Pandangan mata indrawi kita ini salah. Karena yang sebenarnya dia tidak pernah mempunyai tubuh. Jadi apakah bisa saya katakan bahwa kalangan Gnostik menolak kematian Yesus di kayu salib bukan karena itu bukan fakta sejarah, tapi karena itu bertentangan dengan pemahaman mereka tentang tubuh dan sang ilahi begitu? Ya, jadi bertentangan dengan cara berpikir dan pengajaran mereka. Bahwa tidak akan pernah mungkin yang ilahi itu bisa bergabung atau menjadi bagian dari materi, dalam hal ini adalah tubuh. Sehingga yang disalibkan itu tidak mungkin tubuhnya Kristus yang adalah manifestasinya firman Allah atau Allah itu sendiri, tidak mungkin. Pasti itu kelihatannya seperti tubuh padahal dia bukan. Apakah
ada kaitan dengan pemahaman mereka juga bahwa jiwa itu terpenjara dalam tubuh begitu? Ya, dalam ajaran Gnostik itu pasti berpikir seperti itu. Tubuh itu dalam pemikiran Plato, roh itu terpenjara ke dalam tubuh. Ya, seperti juga di dalam konsep Hinduisme, Brahman itu terpenjara di dalam Atman gitu ya. Jadi karena itu Brahman itu Atman. Kalau orang Hindu menyebutnya Aham Brahman Asmi Tuan Asih ya. Jadi manusia itu sebenarnya adalah Brahman yang terbelenggu oleh Atman ini begitu. Oleh tubuh. Oleh tubuh. Jadi karena mereka berpandangan bahwa tubuh itu sesuatu yang sebenarnya tidak penting, kasar, hina begitu, maka sang ilahi itu nggak mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi. Jadi intinya menolak arti inkarnasi firman menjadi manusia. Gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi, bolehkah saya katakan, meskipun kalangan Gnostik pada waktu itu melihat peristiwa penyaliban sebagai fakta sejarah, tapi mereka menolak bahwa itu adalah Yesus sang anak Allah, sang ilahi. Ya. Karena tidak mungkin itu yang ilahi itu menyatu dengan tersalib, dengan mengambil bentuk ragawi yang hina dan kasar begitu, Pak. Ya. Apalagi waktu disalib ada luka-luka, ada darah. Mana mungkin yang ilahi itu bisa berdarah? Ya, enggak mungkin itu. Jadi ada orang, mungkin bisa dikatakan, jadi ada orang-orang memang yang menolak kebenaran tertentu, dalam ini kebenaran soal kematian Yesus di atas kayu, bukan karena itu bukan fakta sejarah, tapi karena itu bertentangan dengan ajaran paradigma filosofi atau teologi tertentu yang mereka anut. Ya. Apakah juga termasuk perspektif, mindset? Ya. Jadi problem kita ini bukan hanya pada bukti, tapi soal mindset kita. Oke. Masih dari kalangan Gnostik, Pak. Tadi kan udah sembari singgung. Mereka kan mengatakan juga bahwa bukan Yesus yang menderita sengsara, melainkan Simon. Simon seorang dari Kirene. Ya. Memang ada disebut di Alkitab yang yang Simon terpaksa menanggung salibnya sebagai ganti. Orang itu disalibkan akibat kesilapan, kekeliruan. Sebab rupa Simon telah diubah oleh sang ilahi Yesus agar orang mengira bahwa dialah Yesus, padahal Yesus memakai rupa Simon, berdiri dekat situ dan sambil menertawakan peristiwa salib. Itu kan kalangan Gnostik. Tanggapan Bapak terhadap ini gimana? Nah, itu sebenarnya adalah pemikiran ini lahir dari seorang tokoh namanya Basilides. Siapa, Pak? Basilides. Oke. Nah, Basilides itu hidup pada abad kedua, sekitar antara abad kedua, abad ketiga lah. Okay. Jadi dia punya ajaran bahwa sebenarnya yang diceritakan atau dikisahkan dalam Injil tentang Yesus yang memikul salib atau kemudian Yesus yang disalibkan, itu sebenarnya karena Allah mengubah wajah dari muridnya. Jadi yang sebenarnya dilihat ini Yesus, tapi sebenarnya itu adalah muridnya atau pengikutnya lah. Dalam hal ini adalah Simon dari Kirene. Nah, Simon Kirene ini yang memikul salib, lalu Simon Kirene yang disalibkan, ya. Jadi konsepnya itu. Nah, Basilides mengapa berpikir seperti itu? Seperti yang tadi kita bahas, karena dia punya pengajaran tentang Gnostik dan doketisme. Yesus mengenakan tubuh maya. Apa sih doketisme itu, doketisme itu? Jadi doketisme yaitu tubuh maya. Tubuh maya. Okay. Ya. Jadi bisa nggak sih Pak, Bapak sedikit jelaskan nih? Kan dalam pemikiran awam ya, kan dia menyangkal bahwa tadi kan Gnostik itu menyangkal bahwa sang ilahi nggak mungkin mengambil rupa atau tubuh fisik. Betul. Oke. Tapi ketika dia bicara mengenai penyerupaan, Yesus mengubah Simon dari Kirene itu menjadi seperti wajahnya. Berarti kan mengambil bentuk ragawi kalau ada wajah. Sementara Yesus berdiri melihat peristiwa penyaliban sambil tertawa. Jadi ada Yesus di sini yang ia lihat begitu. Lalu ada Simon yang diserupai. Ini apa enggak kontradiktif itu, Pak? Nah, jadi yang menyerupakan itu Allah, Pak. Oke. Allah tidak menghendaki Yesus atau Isa Al-Masih ini wafat dan mati disalib dengan cara yang gini. Jadi Allah mengubah wajah dari muridnya ini menjadi seperti Yesus. Berarti kan seperti Yesus yang adalah mengambil rupa manusiawi berarti. Iya. Jadi menggambarkan seperti Yesus sebagai manusia. Jadi akhirnya para prajurit Romawi ini salah tangkap.
salah tangkap. Yang ditangkap bukan Yesus. Nah, Yesusnya dari jauh nggak ketangkap. Dia mentertawakan. Nah, ini sangat menarik bahwa di dalam Injil-Injil Gnostik, ya, itu selalu disebutkan Yesus tertawa. Kalau dalam Alkitab jarang. Nggak ada ya. Pernah. Ya, kalau dalam Alkitab kita nggak pernah dikatakan Yesus tertawa. Tapi kalau dalam Injil Gnostik beberapa kali saya jumpai, apakah dalam Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, ya, atau Injil-Injil yang lain, ya, Injil Filipus, itu menggambarkan Yesus kadang-kadang mentertawakan. By the way, walaupun sedikit membelok dari topik kita, kira-kira kenapa di Alkitab itu, by the way ya, Yesus tidak pasti Yesus pernah tertawa, tapi tidak diceritakan. Mengapa Gnostik justru menceritakan Yesus tertawa? Ya, jadi gambarannya Yesus tidak tertawa bukan berarti Yesus tidak ramah. Nah, itu artinya, jangan sampai tertawa itu ramah, tidak tertawa itu tidak ramah, begitu. Tapi kalau kita membaca dalam Injil itu ada ungkapan-ungkapan Yesus yang dia gembira, dia sukacita. Nah, itu artinya apa kan begitu? Tapi tidak. Nah, kata tertawa itu bisa arti negatif, Pak. Kalau kita baca seringkali dalam arti sinis. Misalnya Mazmur. Juga Allah tertawa, tapi Allah mentertawakan kebodohan orang-orang fasik. Atau orang-orang... Atau Sarah ya. Tertawanya Sarah ketika mengatakan dia akan mengandung gitu ya, istrinya. Oh ya, Sarah misalnya. Negatif gitu. Oke. Jadi bisa dalam arti negatif. Jadi Injil menempatkan Yesus sebagai sosok yang sangat agung gitu ya. Agung, anggun sekali gitu, berwibawa. Itu sebabnya tak diceritakan hal atau eksplisit mengatakan ia tertawa. Padahal ia sukacita sebenarnya. Sukacita. Nah, sebaliknya mengapa kaum Gnostik justru sering mengutip itu? Nah, kalau kita lihat tadi kan contohnya Yesus mentertawakan Simon Kirene. Jadi dia katakan dalam hatinya lah, kamu kan yang sekarang menderita kan. Jadi dia seperti mensyukuri bahwa bukan dia tetapi orang lain gitu. Nah, jadi, dalam arti ini contohnya tidak cocok dengan wataknya Yesus yang mengasihi, yang bersedia berkorban. Dia sepertinya suka dengan ada orang yang mengorbankan dirinya demi keselamatannya. Jadi sebenarnya bukan hanya soal yang coba dibantah atau yang coba diklarifikasi, bukan hanya soal bahwa kita menyangkal soal pemahaman itu penyerupaan, tetapi juga bahwa dengan cara berpikir Gnostik itu sebenarnya mereka mengisahkan Yesus dengan melawan sebutlah karakter sesungguhnya dari Yesus begitu, atau tabiatnya yang justru rela berkorban bukan mengorbankan orang, begitu Pak. Nah, ini poin yang penting ya. Jadi Yesus itu tidak tertawa dalam arti apa? Dia bersedia berkorban. Bukan orang yang mentertawakan orang lain yang mengorbankan diri demi keselamatan dirinya. Nah, sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kita kadang-kadang bisa dalam hati mentertawakan orang yang malang, orang yang kita sukai kemudian mengalami satu bencana atau kecelakaan. Nah, itu kan perilaku yang tidak baik, spiritualitas yang tidak terpuji. Jadi bolehkah saya mengatakan bahwa adalah sangat tidak reasonable kalau mengenai penyerupaan, karena sekali lagi itu karena Yesus yang digambarkan di dalam kisah penyerupaan itu berbeda sama sekali dengan Yesus yang dikenal oleh banyak orang pada abad pertama itu, bahwa bukan dia orang yang suka ngenyek, yang suka mengorbankan orang, menertawakan orang yang malang. Ia malah membela orang yang malang. Begitu Pak? Betul. Saya kira itu poinnya. Jadi Yesus itu adalah posisinya selalu menempatkan diri sebagai yang menggantikan. Ya, menggantikan. Menggantikan itu berarti menyelamatkan. Dia pilih orang lain itu selamat, dia pilih dirinya itu yang menderita. Jadi bolehkah bantahan terhadap ini ada dua. Pertama, bahwa mengapa mereka menyangkal Yesus itu mati salib karena bertentangan dengan ajaran mereka. Kedua, Yesus yang mereka sajikan sebenarnya bertentangan juga dengan fakta sejarah tentang bagaimana Yesus hadir dalam karya pelayanannya. Begitu ya Pak? Benar. Bertentangan Pak dengan karakternya Yesus yang sesungguhnya. Nah, itu kan Gnostik itu kan rada jauh ya Pak, dan orang Indonesia kan nggak terlalu akrab. Ada yang akrab dengan kaum Ahmadiyah yang juga punya pengajaran tentang kematian Yesus. Tapi kita akan bicarakan setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat,
YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arus, pemandu percakapan kita. Ini adalah segmen yang kedua. Kita bicara mengenai menjawab keraguan atas kematian Yesus bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Bila Anda punya pertanyaan atau komentar terhadap isu yang sedang kita bahas, silakan tuliskan di chatroom yang tersedia atau di kolom komentar, dan Pak Pendeta Yohanes Bambang tentu saja dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan pertanyaan. Pak Pendeta, tadi kan saya di ujung segmen pertama tuh atau di segmen pertama Pak Yot sudah bicara mengenai kaum gnostik. Itu kan rada jauh dari kita, Pak. Tapi penting untuk karena mereka lah yang mengembangkan keraguan-keraguan terhadap kematian Yesus. Kita mengenal kaum Ahmadiyah. Kaum Ahmadiyah ini kan mengajarkan bahwa Yesus sungguh-sungguh disalibkan, mereka percaya itu, namun ia tidak wafat. Yesus pingsan atau mati suri. Setelah di dalam kubur Yesus menjadi siuman, jadi artinya Yesus tidak benar-benar mati. Itu respons Bapak terhadap ini gimana? Mungkin masalah ini masalah tafsir ya Pak ya. Oke. Jadi dasarnya itu salah satu dari teks Al-Quran ya, dari surat Ali Imran, itu menyatakan bahwa kata muta wafika, muta wafika. Jadi kalau saya cek di kamus itu artinya mengambil. Jadi Allah itu mengambil Isa. Nah, mengambil itu diartikan tidak wafat. Oh. Ya, tapi kalau dalam teks yang saya baca itu Departemen Agama RI itu menerjemahkan dengan kata mati. Tapi kalau mengambil kan enggak mati. Gitu. Nah, mengambil ini bisa dibawa gitu ya. Jadi karena itu di dalam pemikiran Ahmadiyah itu Isa Al-Masih atau Yesus itu tidak wafat tidak wafat ya. Tepatnya mati seperti mati suri gitu. Jadi artinya argumen mereka kaum Ahmadiyah bahwa Yesus itu tidak wafat, memang disalib tapi tak wafat itu semata-mata berdasarkan pada tafsir terhadap salah satu teks. Iya, mutawafika. Lalu bagaimana mereka mengembangkan itu ketika sebenarnya kata yang sama bisa diterjemahkan dengan tadi kalau Pak Iyo mengatakan bahwa Departemen Agama menerjemahkannya dengan mati. Ya, jadi penerjemahan juga terpengaruhi oleh cara berpikir kita, Pak, terhadap satu hal. Karena di dalam Al-Quran atau Islam itu kan menolak bahwa yang disalibkan itu Yesus. Jadi Yesus itu tidak disalibkan. Tetapi diangkat.
Seperti Elia begitu. Nggak tahu bagaimana. Kalau Elia kan ditunjukkan prosesnya, pokoknya diangkat, gitu kan. Jadi artinya Yesus tidak pernah mati. Gitu. Dia hidup, jadi tanpa salib, gitu. Kalau Kristen, salib, bangkit, naik. Ini langsung naik, gitu. Nah, kalau di dalam pemikiran Ahmadiyah itu, Yesus itu disalib. Benar-benar disalib. Tapi tidak mati dalam arti yang sesungguhnya. Mati suri. Nah, 3 hari kemudian, dia sadar, lalu dia dorong batu itu, dia keluar. Lalu dia tampakkan diri kepada para murid bahwa dia masih hidup. Begitu. Jadi dalam arti ajaran Ahmadiyah itu mengakui Yesus yang disalib. Nah, apakah penyangkalan terhadap Yesus mati itu? Karena sekali lagi kan teks yang ditafsirkan bisa diterjemahkan dengan kata mati sebenarnya, tapi mereka memilih menerjemahkan dengan mengambil. Apakah itu karena, kalau kaitkan dengan gnostik tadi, apakah mereka punya pemahaman juga bahwa ya karena Yesus adalah ilahi, nggak mungkin mati begitu? Atau mereka mengakui keilahian Yesus? Jadi bukan, Pak. Bukan dalam arti seperti itu. Jadi tidak dalam arti gnostik ya. Tapi kalau saya pelajari, lebih banyak dipengaruhi oleh satu pemikiran yang namanya ebionit. Nah, dalam pemikiran ebionit itu mau menempatkan Yesus itu hanya manusia biasa. Manusia biasa yang hidupnya itu berkenan kepada Allah. Jadi mengakui kemanusiaan Yesus. Jadi kalau gnostik itu kan tidak mengakui kemanusiaan Yesus, tubuhnya maya. Kalau ebionit itu sebaliknya, pure. Ya, jadi Yesus itu original, itu manusia. 100% manusia. Manusia. Tidak ada keilahian sama sekali. Karena itu ketika dia disalib, dia disalib. Tapi ya waktu itu belum ditemukan dokter yang mengecek visum untuk memastikan mati sungguh-sungguh ataukah mati suri. Nah, dalam pemikiran Ahmadiyah itu dia mati suri. Karena ia memang manusia. Manusia. Tidak mungkin bangkit begitu. Ya, jadi itu pengaruh dari pemikiran ebionit, jelas itu. Oke ya, jadi clear ya. Jadi mengapa tadi kan kaum gnostik mengapa menolak kematian penyaliban Yesus? Karena mereka berpikir bahwa tidak mungkin sang ilahi masuk dalam menjadi seperti manusia. Kalau tadi Ahmadiyah ini mengatakan Yesus bukan dia yang wafat, karena dia tidak wafat sama sekali, ia disalib tapi tidak wafat. Karena mereka mau mempertahankan sebuah pemahaman bahwa Yesus itu yang manusia seperti kita. Kalau udah mati ya kalau nanti mati ya mati. Jadi nggak mungkin bangkit gitu. Apakah itu yang mau dipertahankan begitu? Dan karena itu nanti di dalam Ahmadiyah akhirnya dikembangkan tentang Yesus itu umurnya sampai 120 tahun. Dia punya istri, punya anak-anak, lalu jenazahnya dikuburkan di Srinagar, ya. Nah, itu ada makam, nggak tahu makamnya siapa, pokoknya. Apa India? Di Srinagar itu masuk mana ya? Saya belum cek ya. Masuk dekatnya Pakistan ya, gitu. Itu ada makam ya. Nah, tapi namanya bukan Isa Al-Masih. Yus Asaf. Yus Asaf. Nah, Yus Asaf ini disebutkan, itu Yesus itu. Jadi kalau mau lebih ilmiah, harusnya makamnya dibongkar, kita cek DNA-nya lah kira-kira. Kalau saya pikir daripada kita bikin spekulasi, ya bagaimana kalau kita bongkar sebagai bagian dari arkeologi lah begitu ya. Tapi kan kita nggak punya DNA-nya bagaimana? Nah, ya, artinya kan dicek, kan bisa dicek dari karbon. Kapan ini orang yang hidupnya bisa. Kapan ya? Bisa dari karbon C45 bisa. Ya maksud, tapi kan kita nggak punya contoh DNA-nya untuk disocokkan. Minimal bisa lihat dari waktu, Pak. Oh iya, kapan dia hidup kan? Ya, C45 itu bisa dicek. Apa dia hidup abad keberapa bisa dicek. Jadi sekali lagi sebenarnya orang menyangkal sesuatu, dalam hal ini Yesus yang mati setelah peristiwa penyaliban, bukan karena itu bukan fakta sejarah, tapi karena ingin mempertahankan sebuah paradigma, doktrin, pengajaran tertentu bahwa Yesus ya manusia biasa, kalau mati ya mati, nggak mungkin bangkit lagi. Ia itu hidup lagi, bukan hidup lagi, tapi dia tidak mati beneran, mati suri. Dan terbukti dia hidup sampai 120 tahun, punya anak-anak segala macam. Sayang itu anak-anaknya nggak bisa di keturunan Yesus disebut dia jadi yang punya hak istimewa gitu. Oke Pak. Nah sekarang kan kita masih ingin kan tadi Pak Yo kan memberi sebuah jawaban-jawaban pada
pengajaran yang meragukan, bahkan menyangkal entah penyaliban, entah kematian. Sekarang apakah ada tulisan-tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan bukan dari Alkitab, ya, yang tertulis atau ada tidak jauh dari peristiwa salib itu yang memberi kesaksian tentang kematian Yesus? Ya, kalau hal itu sebenarnya cukup berlimpah ya Pak ya. Tapi kalau saya boleh sebutkan dalam kesempatan ini cukup dua dulu. Satu, sumber yang bernama dari Tacitus ya, Tacitus. Nah, Tacitus itu hidup pada tahun 14 sampai 68. Jadi kan dia ngalami peristiwa Yesus. Yesus kan wafat sekitar tahun 33 34. Nah, Tacitus ini hidup pada tahun 14 sampai 68. Nah, dia menyatakan bahwa Yesus itu wafat. Yesus dari Nazaret itu wafat disalibkan di bawah pemerintahan ya prokurator Pontius Pilatus. Jelas. Kedua adalah Flavius Josephus. Penulis sejarah ya. Ya, itu kan seorang ahli sejarah Yahudi, kan bukan orang Kristen. Tacitus bukan orang Kristen juga. Ya, jadi dia tidak bermaksud untuk membela orang Kristen atau membenarkan Injil, tidak. Nah, Flavius itu kan hidup pada tahun 37 sampai 100. Jadi ya nggak beda jauh lah dengan kematian Yesus itu kan, deket-deket gitu. Nah, itu juga menyatakan dengan jelas Yesus dari Nazaret ini disalibkan, gitu. Sangat kuat. Gitu. Dan juga ahli-ahli sejarah ya yang sangat ternama ya, misalnya James Duns itu dia menyatakan bahwa dua bukti yang tidak dapat disangkal dalam diri Yesus adalah baptisannya dan dua kematiannya. Jadi itu fakta yang sungguh-sungguh tak mungkin terbantahkan. Tidak bisa dibantah. Baptisannya dan kematian itu dua hal yang tidak bisa dibantah. Itu argumennya apa, Pak? Apa dia punya bukti sejarah dia begitu? Punya bukti. Nah, sebagai seorang profesor, dia menggali itu ya, data-data itu. Dan akhirnya dia simpulkan bahwa ada dua aspek itu yang tidak bisa dibantah. Nah, juga Erdmann ya. Erdmann juga menyatakan yang sama ya, bahwa yang tak bisa dibantah itu adalah salah satu poin penting itu adalah kematian Yesus. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus dari Nazaret itu wafat di salib. Ya. Tapi saya heran bukti sejarah yang sudah sangat kuat seperti ini, kok mengapa ada orang yang masih ragu gitu ya. Ini memang apa, Pak? Nah, itu kalau saya lihat ada satu aspek ya di dalam cara otak bekerja kita itu. Kalau saya pakai dalam bahasa Jerman namanya Verstehen. Ya. Harusnya kalau kita mau rasional, kita tuh harusnya dalam melihat atau menafsirkan realitas itu dengan Verstehen. Verstehen itu artinya kita menafsirkan dengan objektif, ya, dengan pemahaman yang real, Verstehen. Tetapi yang paling banyak berpengaruh di dalam realitas hidup kita ini bukan Verstehen, tetapi Vorurteil, ya, Vorurteil. Nah, Vorurteil itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya prasangka lah. Gitu. Jadi kita ini lebih banyak punya prasangka, satu mindset yang tidak teruji, ya, yang tidak teruji itu yang kita katakan. Karena apa? Oleh karena orang-orang yang beragama atau kaum agamawan itu biasanya adalah orang-orang yang terbiasa menerima doktrin, gitu ya. Jadi seperti dicuci otak, pokoknya doktrinnya seperti ini, Bu. Kamu ada faktanya seperti ini, kalau doktrinnya sudah A, yang faktanya B dibaca dari doktrinnya kan? Ya. Jadi pengaruh doktrin. Nah, karena itu saya berpikir bahwa hati-hati di dalam kehidupan kaum agamawan, ya siapapun, bahwa kita seringkali berpikir berdasarkan doktrin, ya, tidak berdasarkan kepada Verstehen untuk melihat realita itu dengan objektif. Jadi artinya memaksakan sebuah prasangka ke dalam entah peristiwa, entah pada teks. Jadi teks itu sebutlah tadi misalnya seperti tadi kan kesaksian-kesaksian sejarah atau Tacitus misalnya atau Josephus itu kalau diperhadapkan dengan orang yang udah punya prasangka tertentu bahwa tidak mungkin yang ilahi masuk dalam yang ragawi itu, nggak mungkin Yesus itu nggak mungkin adalah sang ilahi, dia adalah manusia semata, maka
prasangka atau paradigma itu, doktrin itu yang justru dimutlakan atas fakta-fakta atau data-data begitu. Jadi fakta itu dianggapnya hoax, begitu. Anehnya di situ. Padahal yang hoax itu adalah prasangka mereka. Jadi itu berbahaya sekali, ya. Bahkan juga dalam realitas hidup sudah jelas buktinya nyata, tapi ini dikatakan hoax. Jadi ketakpercayaan seorang pada sebuah fakta dalam hal misalnya kematian atau kebangkitan Kristus itu misalnya, itu adalah karena orang dibelenggu oleh sebuah prasangka ya, yang bersumber dari doktrin yang mencuci yang udah tertanam dalam pikiran mereka, begitu Pak? Ya, mencuci otak kita. Nah, oke Pak. Lalu ini kan tadi kita bicara mengenai pandangan orang, lalu memberi penjelasan, membantah orang yang meragukan, lalu kita mengatakan ada para penulis sejarah yang bukan orang Kristen kok. Ada data-data yang mengatakan bahwa itu kematian tak terbantahkan. Tapi bagaimana sebenarnya kesaksian Alkitab terhadap peristiwa kematian itu setelah beberapa informasi berikut ini? Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Pani Ismanah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arlen Storrs. Pada percakapan kita sedang berbicara tentang menjawab keraguan atas kematian Yesus dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Dan ini segmen yang terakhir ya, tapi para sahabat masih tetap bisa menuliskan pertanyaan atau komentar Anda di chat room yang tersedia atau di kolom komentar, dan Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono tentu dengan senang hati akan merespons. Pak Pendeta, ini segmen terakhir ya Pak. Ya. Nah, saya ingin Pak Yo memberi penjelasan atau bagaimana sih kitab suci ya, Alkitab
memberi kesaksian tentang kematian Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sangat detail ya. Jadi detail itu mau mengatakan bahwa peristiwa kematian Yesus itu sangat terekam dengan kuat sehingga mereka bisa mendeskripsikannya dengan sangat detail gitu ya. Nah, misalnya di dalam salah satu detailnya itu adalah kita anggap aja bahwa salah tangkap gitu ya. Simon dari Kirene gitu ya. Kira-kira kalau seandainya bukan orang yang dimaksudkan lalu ditangkap sembarang, apa yang terjadi ketika dia disalib? Ya pasti marah-marah lah. Dia berontak lah. Bukan saya begitu kan. Kamu keliru kan, dia bisa maki-maki dan sebagainya. Tapi yang kita lihat di dalam Alkitab itu ya misalnya Lukas 23 ya ayat 34 itu ayat yang terkenal. Ketika di atas kayu salib itu Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Ya. Jadi ada kata-kata yang agung, kata-kata yang sangat menyentuh gitu ya. Di dalam penderitaan atau kesakitan yang luar biasa itu Yesus masih bisa menyampaikan pengampunan ya, kepada orang-orang yang menyalibkannya. Lalu yang kedua yang sangat sulit dibantah lagi adalah di dalam adegan penyaliban itu kita lihat bahwa Maria, ibunya itu hadir. Nah, Maria sebagai ibu, kita sadar bahwa ibu itu sangat pasti dalam mengenal ya anaknya itu. Orang lain mungkin bisa ragu, tapi kalau ibu itu sangat sulit untuk salah gitu ya. Ya, bahkan seperti bahunya ada dia tahu, atau gelagatnya bahasa tubuhnya dia tahu nih. Nah, di dalam adegan salib itu, disitulah ada percakapan antara Yesus dengan Maria, ya, kepada muridnya, ya. Ini ibumu, ya, ini anakmu dan sebagainya. Jadi itu sangat jelas sekali. Yang ketiga, boleh saya katakan adalah para prajurit, ya, yang menikam itu, ya. Jadi yang menikam itu lalu dia memberikan satu kesaksian. Sungguh, dia orang benar. Saya mencoba dalam konteks ini, prajurit ini ya, itu ada satu istilah yang disebut dengan exactor mortis. Ya. Exactor mortis itu adalah kepala prajurit yang memerintahkan eksekusi. Dan yang kedua namanya quaternion. Ya. Quaternion. Nah, quaternion ini adalah prajurit yang mengeksekusi. Nah, menurut penelitian ini ada seorang ahli yang namanya Frederick Sugipe, ya. Frederick Sugipe itu mengatakan bahwa exactor mortis ya dan quaternion itu adalah orang yang sudah terlatih, terbiasa melakukan eksekusi salib. Jadi dia selalu memastikan bahwa korbannya ini memang benar, tepat, gitu. Jadi demikian pula yang dilakukan oleh prajurit ini ketika dia berkata, sungguh dia orang benar. Itu adalah ungkapan dari quaternion, ya, prajurit yang melakukan eksekusi terhadap Yesus yang disalibkan itu. Jadi sangat jelas, Injil sangat kuat ya, menegaskan itu. Dan yang kedua, berikutnya adalah prajurit itu menikam, gitu ya. Jadi pasti mati. Ya. Karena kalau dari salib itu strukturnya, posisinya dia ada di atas. Lalu ada tombak panjang dan disalibkan dari menyimpang gitu ya, dari miring begitu ya. Maka itu akan mengenai lambung menembus ke arah jantung. Pasti mati. Tidak mungkin yang dikatakan oleh Ahmadiyah itu hanya mati suri. Karena pasti itu mati itu ya. Bagian kalau organ tubuh manusia itu kalau ditusuk dari samping ya, kan, lambung lalu kan tidak hanya begitu, lalu kan diteruskan begitu kan. Nah ini kan mendekati jantung. Jadi tidak mungkin mati suri gitu ya. Tidak ada dasarnya. Jadi cukup kuat ya Pak. Jadi kita bisa yang pertama tadi soal ucapan Yesus dari atas kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu tidak mungkin datang dari seorang Simon dari Kirene. Ya, mana mungkin gitu kan. Kalau Simon dari Kirene pasti dia, ya kalau orang Jawa Timur atau orang manapun ya Jawa Tengah akan maki-maki lah. Ya karena ia dijadikan korban kan? Ya salah tangkap. Dia akan terima walaupun dia mungkin simpati atau percaya pada Yesus, tetapi kalau dia menderita posisinya itu tidak memungkinkan dia mengucapkan kalimat salib yang mengampuni
yang mengatakan mengakui Maria untuk dijaga oleh Yohanes, begitu. Tidaklah mungkin. Jadi andaikan itu bukan Yesus, tentu Maria ibunya akan mengenalinya. Pasti mengenalinya karena ya seorang ibu sangat detil mengenal anaknya. Ya. Jadi karena itu hipotesa atau pengajaran yang mengatakan Yesus tidak disalibkan itu tidak punya bukti. Dokumennya tidak kuat. Ya, jadi tadi perkataan Yesus disalib itu membantah ajaran yang mengatakan ia digantikan atau penyerupaan gitu. Ya, penyerupaan. Itu membantah itu. Dibantah. Kemudian para prajurit tadi itu yang punya pengalaman panjang profesional lah begitu ya. Jadi memastikan pertama-tama bahwa korbannya itu bukan korban deh. Si terhukum ini orang yang dimaksud. Ya, ada proses panjang tentu ya. Bahwa dengan peristiwa menusuk, menikam dengan tombak itu dipastikan bahwa nggak mungkin mati suri. Nggak mungkin mati suri. Udah lemas disalib lalu masih ditusuk dengan. Tapi waktu ditusuk itu Yesus jelas sudah wafat. Karena dia akan disebutkan menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dalam Injil Yohanes itu mati itu diistilahkan dengan kata menyerahkan nyawanya. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari teologi Yohanes yang melihat bahwa Yesus itu selalu memang memberikan nyawa. Bukan nyawanya dicabut, tapi dia memberikan nyawanya. Ya, sacrifice. Bukan sebagai victim. Begitu. Dengan memberikan nyawa, maka unsur dari teologi penebusan itu diberlakukan. Karena untuk penebusan itu harus ada pemberian diri. Bukan karena seperti kambing yang mau harus disembelih gitu kan. Tapi memang Yesus memberikan nyawanya. Jadi Yesus mati memang ia disalib, tapi ia juga ditusuk. Tapi ia mati bukan karena disalib. Ia mati karena ia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Ya. Dan itulah sebenarnya yang memberi pendasaran bagi teologi penebusan begitu. Sebab kalau mati saja karena disalib, ya mati karena memang mati begitu. Ya, kalau dia mati disalib, dia tidak bisa menebus dosa. Ya, karena itu berkata, Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Memberikan nyawa. Jadi bukan nyawanya tidak diambil darinya, tapi ia menyerahkan nyawanya. Ini penting ya. Ya, nyawanya tidak diambil, ia tidak dibunuh, tetapi ia memberikan. Bahwa prosesnya melalui sengsara dan penyaliban, tapi ia memilih menyerahkan. Oke Pak Yo, jadi sebenarnya cukup kuat ya. Jadi entah mengganti Yesus, entah penyerupaan, entah ia mati suri, itu teks Alkitab sangat meyakinkan, membantah. Ajaran seperti itu. Nah sekarang Pak Yo, kan tetap masih ada mungkin kalangan ya, karena ajaran ini masih hidup ya, seperti misalnya kan kawan-kawan dari Ahmadiyah misalnya. Bagaimana kita merespons orang-orang yang tak percaya pada kematian itu, dia kayu salib? Ya, kalau tidak percaya tidak apa-apa. Ya kan, kita kan tidak ingin membuat orang percaya. Tapi bagi saya, ketika dia memberikan satu pernyataan bahwa Yesus tidak disalib, saya bertanya, dasarnya apa? Gitu loh. Bukan karena kita menyuruh orang percaya, bukan. Tapi ketika membuat pernyataan, membuat satu klaim bahwa ini yang benar, saya katakan berikan pada saya. Buktinya apa? Gitu. Lalu yang kedua, kalau buktinya itu dari teks kitab suci Anda saja, sorry, itu tidak kuat. Karena teks kitab suci Anda kan munculnya abad ke-7. Dan penulisnya juga tidak pernah datang ke jauh dari peristiwa. Jauh dari peristiwa. Bagaimana? Orang yang jauh dari peristiwa sekitar 700 tahun kemudian lalu membuat satu tulisan yang mengatakan bahwa ini yang benar kan gitu kan. Jadi kita bukan masalahnya apa, tapi dasarnya apa gitu. Nah, jadi kita maksudnya dalam hidup itu juga sama, saya maksudnya gitu. Kita tidak boleh membuat prasangka-prasangka menjadi kebenaran, tapi sebaliknya kita harus mengubah ya cara berpikir yang penuh dengan prasangka
yang dilandasi oleh verstehen. Sehingga kita boleh menemukan kebenaran. Karena kata kebenaran yang prasangka itu biasanya dipakai untuk menyudutkan gitu. Untuk menyerang, bukan itu. Yesus itu tidak mati di salib, ngapain kamu begitu? Nah, itu kan ada unsur mencemooh. Nah, kita di dalam konteks Indonesia tidak boleh. Karena kita harus hidup dalam rukun, ya biarkanlah. Itu keyakinan orang, dan orang punya keyakinan yang cukup kuat dasarnya. Kalau kamu punya paham itu, ya udah jangan dikatakan. Kalau itu pemikiran kamu, gitu. Jadi artinya kita Pak Yoyo mengatakan jangan memakai teks kitab sucimu, kita misalnya nggak Kristen ya, jangan pakai Alkitab untuk menilai kebenaran dari ajaran agama lain begitu. Ya, karena di dalam teologi itu dalam pemikiran ada namanya language games. Language games. Jadi setiap agama itu punya language game-nya masing-masing. Nah, biarkanlah kita hidup dalam language game-nya masing-masing. Jangan ngurusi language game-nya orang lain gitu ya. Kalau kita ngurusi orang lain, maka kita sebenarnya adalah orang beragama yang belum selesai dengan diri kita. Baiklah kita mempelajari dan memperdalam language game kita, biarkanlah yang lain itu yang berbeda kita hargai sebagai bagian dari realitas. Apakah orang beragama yang memakai teks kitab sucinya untuk menilai kebenaran agama lain, apalagi memojokkan kebenaran, menyangkal kebenaran agama lain adalah sebenarnya orang itu sebenarnya belum sungguh-sungguh firm dengan keyakinannya begitu, Pak? Jadi kalau kita sudah yakin dengan keyakinan kita, dengan iman kita dan ada buktinya, biasanya kita tidak terlalu minat ya untuk membicarakan ajaran orang lain. Boleh dibicarakan tapi dalam konteks akademik, dalam konteks ilmiah kan gitu kan. Penulis di jurnal itu kan lebih bagus gitu kan. Tapi bukan dalam rangka untuk menyudutkan, untuk menyerang. Nah, itu menunjukkan bahwa Anda sebenarnya sedang ragu-ragu dengan agama Anda. Ya, jadi sekali lagi ini penting ya, sahabat DKB, jangan memakai, ya saya bicara karena kita ini orang Kristiani, jangan memakai teks Alkitab untuk menilai ajaran orang lain. Ya, jangan. Karena Alkitab tidak berbicara tentang itu. Alkitab berbicara tentang apa yang Alkitab hendak sampaikan kepada kita. Dan pada yang sama ya, kita orang beragama di Indonesia juga perlu berpikir yang sama. Jangan memakai ayat kitab suci yang satu untuk melakukan judgement terhadap kitab suci yang lain. Baik Pak Yoyo, ini percakapan menarik, tapi sekali lagi kita waktu terbatas. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada semacam pesan pastoral kepada sahabat YKB, para penulis kita berkaitan dengan percakapan kita hari ini? Silakan Pak Yoyo. Yesus wafat adalah karena ia memberikan nyawanya. Dia sacrifice. Dia bukan victim. Dia bukan menjadi korban. Nah, Yesus yang wafat itu sangat dasarnya kuat, baik dari sumber-sumber Alkitab, tapi juga sumber-sumber di luar Alkitab. Tetapi tidak cukup kita hanya mengetahui Yesus wafat. Tetapi apakah kita memahami bahwa Yesus yang wafat telah menebus, mendamaikan diri kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan sesama. Baik Pak Yoyo, terima kasih Pak Yoyo atas pencerahannya kepada kita pada hari ini. Dan para sahabat, inilah percakapan kita tentang menjawab keraguan atas kematian Yesus. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat memasuki Minggu Sengsara, menyongsong peristiwa Jumat Agung dan peristiwa Paskah Kebangkitan Tuhan. Dan bila ada masukan-masukan, silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.